Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami di sini akan menjelaskan tentang industri marketing, manajemen digital media, optimization for B2B marketing. Kelompok 3 sendiri terdiri dari Zaki Arif Budiono dengan NIM belakang 142, Ratih Hamawati dengan NIM belakang 143, Betaria Dara Adinda dengan NIM belakang 147, Hani Putri Andini dengan NIM belakang 150, dan Adeli Marcelina dengan NIM belakang 151. Berikutnya saya akan menjelaskan latar belakang penelitian. Meningkatnya persaingan global di semua bidang, terlebih di bidang industri perangkat lunak, membuat para brand untuk terus berinovasi dan melakukan evaluasi guna memasarkan produk mereka. Terdapat beberapa kekurangan dalam bagaimana brand memasarkan produk mereka. Strategi seperti apa yang digunakan hingga bisa tidaknya mengolaborasikan antara fungsi pengembangan bisnis, pemasaran, dan penjualan. Menurut Gigerald, Vitale, dan McCarthy tahun 2011, dalam bidang industri pemasaran produk masih belum ada batasan yang jelas akan sejauh mana media digital tersebut harus diintegrasikan dengan media yang tradisional. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada pengembangan bisnis B2B di persimpangan pemasaran relasional dan penjualan, yang selanjutnya mengkaji implementasi manajerial pada bidangnya. Penelitian ini akan mencoba menjelaskan serta mengeksplorasi mengenai media digital berdampak atau tidak dalam siklus proses pengembangan bisnis B2B dalam hubungannya dengan pemasaran dan penjualan. Berikutnya ada latar belakang, yaitu fenomena. Penelitian ini mengkaji mengenai penggunaan media digital manajemen berdampak tidaknya pada siklus proses pengembangan bisnis B2B yang berhubungan dengan pemasaran dan penjualan. Keterbaruan yang ditawarkan oleh peneliti ini ialah peneliti mengkaji mengenai fase proses pemasaran yang dapat dipengaruhi oleh media tradisional atau media digital guna mengoptimalkan upaya pencampuran media serta fokus pada kumpulan media digital yang relevan dengan konten sesuai dengan pembuatan keputusan. Selanjutnya ada gap empiris. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Keenan, Kuivainen, dan Cargiolotto 2015, Schultz, Schwabecker Junior, dan Bagus tahun 2012 mengenai eksplorasi akan dampak dari faktor individu dan organisasi dalam penggunaan bisnis media digital di Finlandia, yang menyoroti akan pentingnya media tersebut pada banyak aspek interaksi vendor pembeli B2B. Hasil yang mereka dapatkan ialah eksekutif senior masih jarang terlibat dalam media digital disebabkan manfaat yang diberikan tidak pasti dapat dirasakan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, apa saja fase kritis dari proses pengembangan bisnis? Yang kedua, bagaimana pengaruh media digital terhadap pengembangan bisnis dalam hubungan dengan pemasaran dan penjualan? Yang ketiga, apa platform media digital tertentu yang diterapkan dalam fase individu dan seluruh proses? Dan yang keempat, apa dampak akhir media digital dalam proses pembangunan bisnis terhadap kinerja bisnis? Selanjutnya, maksud dan tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami teknologi media digital dalam konseptualisasi baru pengembangan bisnis. Ini dicapai dengan menyelaraskan fungsi pemasaran dan penjualan yang sering terisolasi, menggunakan teknologi ini untuk mempengaruhi kinerja. Penelitian menyimpulkan bahwa melalui media digital proses pemasaran atau penjualan. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Yang pertama, penggunaan bisnis media digital. Di antara situs jejaring profesional dan sosial ini adalah seperti LinkedIn dan Facebook. Sementara situs jaringan menyediakan akses ke kontak utama, blog dan microblog menghasilkan konten digital, bantuan dalam menciptakan komunitas merek, dan menemukan peluang. Yang kedua, pengembangan bisnis sebagai fungsi penghubung. Mengenali peluang sangat penting untuk penjualan solusi perangkat lunak yang kompleks. Media digital dipandang sebagai alat untuk mengoptimalkan fase ini dengan meningkatkan kualitas prospek, meminimalkan biaya akuisisi, pembeli baru, dan memperpendek siklus pengembangan bisnis.
Yang ketiga, performa bisnis. Para ulama dan praktisi menyebutkan ukuran kinerja berbasis proses yang fokus pada durasi proses bisnis bervariasi dengan kompleksitas solusi perangkat lunak pemasaran. Selanjutnya yang keempat, industri perangkat lunak. Industri perangkat lunak termasuk ke dalam industri dengan pertumbuhan tercepat, mengantisipasi inovasi termasuk ERP, cloud, dan solusi dan layanan digital. Kemudian, pada bagian kerangka pemikiran, berdasarkan uraian yang tadi sudah dijelaskan, hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini adalah H1, yaitu penggunaan media digital bisnis berpengaruh positif terhadap identifikasi dan prospek pembeli potensial. Kemudian ada H2, di mana penggunaan media digital bisnis ini berpengaruh positif terhadap berbagai informasi dan menjaga pengetahuan. Lalu yang H3-nya itu penggunaan media digital bisnis berpengaruh positif terhadap membangun jejaring sosial dan mengelola hubungan yang ada. Lalu pada H4-nya yaitu ada penggunaan media digital bisnis berpengaruh positif terhadap meningkatkan jumlah prospek dan menghasilkan peluang. Lalu selanjutnya ada H5 di mana identifikasi dan prospek pembelian potensial berpengaruh positif terhadap performa bisnis. Lalu H6 berbagai informasi dan menjaga pengetahuan berpengaruh positif terhadap performa bisnis. Lalu H7 yaitu membangun jejaring sosial dan mengelola hubungan yang ada berpengaruh positif terhadap performa bisnis. Dan yang terakhir ada H8 yaitu meningkatkan jumlah prospek dan menghasilkan peluang berpengaruh positif terhadap performa bisnis. Selanjutnya ada kajian pustaka di mana yang pertama itu ada media digital sebagai penghubung antara pemasaran dan penjualan. Teknologi digital ini menjadi semakin penting dalam pengembangan bisnis di persaingan pemasaran dan penjualan B2B karena memanfaatkan hubungan pembeli pemasok sebagai sumber daya mereka yang paling berharga. Nah, ini mencapai keunggulan kompetitif yang tahan lama dalam mengejar peluang yang menguntungkan. Lalu yang kedua ada tidak adanya definisi pengembangan bisnis, yaitu studi terbaru dalam industri perangkat lunak dan biotek mengeksplorasi fungsi pengembangan bisnis dari perspektif kewirausahaan dan strategi, tetapi gagal untuk mengenali pentingnya mengidentifikasi dan mendefinisikan proses operasi untuk mengintegrasi media digital. Kemudian selanjutnya bagian 3 yaitu ada industri perangkat lunak. Nah, alasan memilih perangkat lunak ini yang pertama yaitu perusahaan dari industri perangkat lunak seperti IBM, Microsoft, Dassault, MySystem, dan SAP ini mempelopori digitalisasi dan karena itu lebih mungkin memahami pentingnya media digital. Kemudian yang kedua itu penelitian mendasar dalam pengembangan bisnis berpusat di sekitar industri ini. Dan terakhir, pengalaman latar belakang penulis utama dalam ERP terkait MES dan konsultasi perangkat lunak digital, organisasi pihak ketiga dan vendor. Lalu yang keempat, ada media digital dan pengembangan bisnis B2B, di mana pentingnya media digital dalam pengembangan bisnis B2B ini diabaikan karena hasil yang tidak pasti. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi media mana yang sesuai dengan memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten buatan pengguna adalah titik awal untuk mengidentifikasi platform yang berpotensi relevan di B2B. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif atau campuran. Penelitian ini menerapkan pendekatan eksplorasi sekuensial metode campuran yang dimulai dengan wawancara kualitatif diikuti oleh survei online kuantitatif. Lalu di sini jenis dan sumber datanya pendekatan kuantitatif dan kualitatif atau campuran. Data tersebut bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan melalui telepon atau Skype dan survei online melalui kuesioner. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui survei online berupa kuesioner. Lalu ada populasi dan sampel. Sampel yang disesuaikan sebanyak 543 responden. Kemudian populasi 77,7% responden adalah laki-laki. 22,3% perempuan. Bagian besar dari responden, 71,6% rata-rata berusia 47 tahun dan termasuk dalam generasi X atau 36 sampai 56 tahun. Lalu di sini ada teknik analisis data.
menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang bertujuan untuk menjawab identifikasi masalah penelitian. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada tahapan proses pengembangan bisnis B2B. Pertanyaan penelitian RKI berkaitan dengan siklus proses pengembangan bisnis dalam model konsep. Berdasarkan literatur dan studi percontohan, fase-fase berikut dikenali sebagai: yang pertama, identifikasi dan prospek pembeli potensial. Yang kedua, berbagi informasi dan menjaga pengetahuan. Yang ketiga, membangun jejaring sosial dan mengelola hubungan yang ada. Dan yang keempat, meningkatkan jumlah prospek dan menghasilkan peluang. Lalu yang kedua ada estimasi waktu siklus proses bisnis B2B. Pertanyaan penelitian RQ2 berusaha untuk menjawab bagaimana media digital dapat mempengaruhi proses pengembangan bisnis kami melihat RQ2 dari berbagai perspektif. Jurnal 2001 menemukan bahwa durasi proses bisnis B2B untuk industri perangkat lunak rata-rata 17 bulan dari 4 bulan hingga 4. Bagaimana proses bisnis B2B dalam pemasaran, penjualan atau vendor atau pihak ketiga, dan pengadaan atau pembeli. Lalu yang ketiga ada interaksi antara media digital dan tradisional. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa tatap muka dari mulut atau rekomendasi tradisi adalah di antara sumber informasi yang paling penting untuk pengambilan keputusan B2B. Alasan lain mengapa media tradisional tetap penting adalah pertukaran antara media digital dan interaksi tatap muka. Sementara media digital mengelola hubungan pembeli vendor dengan lebih baik. Penurunan terkait dalam interaksi tatap muka berdampak buruk pada kualitas hubungan. Lalu yang terakhir ada manfaat yang dirasakan dan dampak media digital pada kinerja. Pertanyaan penelitian RQ4 melihat efek dari terlibat dalam media digital, manfaat dan dampak deterministik atau dirasakan, dan probabilistik atau diharapkan. Dari penggunaan media digital pada percepatan proses dan dampak pada kinerja dalam 1 tahun fiskal diakui oleh mayoritas 81,9% vendor, dengan media di bracket antara 5% dan 10% lebih berdampak. Patut dicatat bahwa 22,3% dari semua vendor tidak mampu atau tidak mau memperkirakan dampak akhir dari media digital atau saya tidak tahu sama sekali. Sehingga kesimpulan penelitian ini berfokus pada penggunaan bisnis dan media digital dengan fungsi antarmuka, pengembangan bisnis, dan mempertimbangkan dampak potensial pada proses dan kinerja. Pada penelitian ini mengidentifikasi dan mendefinisikan fase proses pengembangan bisnis untuk bisnis baru, yaitu fase 1-4, dan yang sudah ada fase 4, fase 1-3 dalam industri perangkat lunak global. Studi ini mengatasi tantangan dan menangani fase proses lebih efisien dan efektif menggunakan seperangkat media digital yang relevan, yaitu situs jaringan profesional, blog atau mikro, dan komunitas online. Menghasilkan kinerja bisnis yang lebih tinggi yang konsisten. Lalu sarannya yang pertama, sebaiknya untuk menentukan target secara lebih luas lagi. Yang kedua, bisa menambah beberapa media digital atau beberapa platform yang sudah canggih untuk diteliti. Dan yang ketiga, menambahkan beberapa kombinasi media lagi seperti budaya untuk dipertimbangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.